Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli ni'matil iman wal islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil haqq wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Kita melanjutkan belajar bersama dari kitab baru kita Syekh Arifin bin Ali Hasan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Fitini waktu wal akhirah. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qadaru awalu manazilil akhirah. Fa inna minhu fa ma ba'dahu asyru minhu. Wa inna minhu fa ma ba'dahu asyru minhu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubur itu tempat pertama menuju akhirat. Maka bila kita selamat di dalam kubur, maka di belakangnya, yang maksudnya ini selanjutnya, setelahnya, itu insya Allah lebih ringan. Dan jika selamat di dalam kubur, maka jika tidak selamat di dalam kubur, maka yang di belakangnya akan lebih berat padanya. Jadi tanda-tanda keselamatan akhirat itu kita juga selamat di dalam kubur. Kalau di dalam kubur kita selamat, maka insya Allah selanjutnya akan lebih ringan. Selanjutnya akan diberi keselamatan. Maka kita dekat sama ulama-ulama itu, kita untuk menyambung sanad, menyambung ittisal, bersambung perkalian kita dengan guru-guru kita itu, agar kita mendapatkan syafaat-syafaat, pertolongan-pertolongan daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang diridhoi Allah, mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada satu mayat di dalam kubur, muncul ular-ular. Maka bertanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada istrinya, apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata dia memakan amanah. Tidak amanah, khianat, korupsi, tidak jujur, menjual gandum dikurangi timbangan, dodolan timbangannya ditolong, ya. Itu termasuk di dalam kecelakaan. Ada keterangan bahwa bumi tiap hari, bumi yang kita pijak ini, bumi yang kita tinggali ini, setiap hari dia berseru 5 kali dalam satu hari. Seruan yang pertama, engkau berjalan di punggungku dan engkau akan kembali di dalam perutku. Setiap hari kita injak-injak punggungnya bumi, dan dia berseru kepada kita manusia yang setiap hari kita berjalan di punggungnya bumi, bahwa satu saat kita akan masuk di dalam perutnya bumi. Kita disuruh hati-hati. Kata bumi, tunggu. Sekarang engkau berjalan di punggungku dengan melalaikan Tuhanmu. Tunggu saat engkau masuk di dalam perutku, aku hancurkan engkau. Masya Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat, golongan orang-orang yang diselamatkan Allah berkat guru-guru kita, berkat Rasulullah Muhammad
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seruan yang kedua, engkau akan dimakan ular di dalam perutku. Sudah diancam di dalam perut, di situ nanti dimunculkan ular di dalam kubur untuk menggigit orang-orang yang durhaka kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian seruan yang ketiga, saat ini engkau tertawa dengan segala kesenanganmu, tunggu satu saat engkau akan menangis di dalam perutku. Kita suka lalai di alam dunia ini, kita suka lengah di bumi ini, kita ditunggu di dalam perutnya bumi. Niscaya kelak kita akan menangis di dalam kesengsaraan. Ini ancaman seruannya bumi. Kemudian seruan yang keempat, gembira engkau di atas punggungku, maka engkau kelak akan berduka di dalam perutku. Ini tentang siksa kubur. Beratnya siksa kubur bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, yang tidak segera bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kelima, engkau berdosa dan engkau tidak segera bertobat, maka engkau akan tersiksa di dalam perutku. Ya. 5 seruan bumi di dalam setiap hari kepada kita. Kemudian diriwayatkan oleh Amr bin Dinar, ada seorang wanita yang meninggal di kota Madinah. Ternyata setelah kuburannya digali kembali, dilihat ternyata kain kafannya terbakar di dalam kubur. Masya Allah. Nauzubillah min. Ternyata dinyatakan bahwa perempuan itu tadi, wanita yang meninggal tadi, wanita yang kain kafannya terbakar di dalam kubur tadi, ternyata suka fitnah, suka ngerasani tonggone, suka ngerasani dulure, suka ngerasani konco-koncone. Itu di dalam kubur terbakar. Ya, semoga kita diselamatkan di dalam kubur kita, sehingga kalau kita selamat di dalam kubur, insya Allah diselamatkan di akhirat. Amalan dari guru kita Syekh Arifin agar diberi keselamatan kubur, ya, bebas hisab kubur, insya Allah diamalkan yang di dalam wirid kabir yang biasa kita istiqomahkan. Zikir Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, 3 kali setelah subuh dan 3 kali setelah maghrib, ya, setiap hari, ya. Kalau gak bisa pada maghrib, ya pada isya, atau gak bisa pas lupa, pas capek menjelang tidur, Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah. Ya Allah, aku ridha Engkau sebagai Tuhanku, wa bi Muhammadin wa bil islami dina, agama Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai nabiku. 3 kali setelah subuh atau pagi hari, ya. Pagi hari sailingi, habis subuh lali ke susu sekolah, nanti pas di sekolah ingat langsung Rabbina billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabi wa rasul. Nanti mau tidur malam habis maghrib habis isya mau tidur radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasul. 3 kali ya, agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah, dari Rasulullah, dari orang-orang yang soleh. Kita baca amalan-amalan beliau agar kita disaksikan dan ditolong. Sama yang sudah pernah saya sampaikan itu juga penting. Bismillahirrahmanirrahim awalihi wa akhirihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Saya yakin jangankan sampean jenengan adik-adik, wong saya aja sering lupa. Kalau makan lupa bismillah, kalau minum lupa bismillah, mau pergi lupa bismillah, mau tidur lupa bismillah, mau apa-apa lupa bismillah. Di situ kita kena pertanggungjawaban. Makanya kita sampaikan, kita baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi, agar semoga kita disaksikan bahwa kita mengucap asma Allah di saat awal dan akhir kita, gitu ya. Diingat-ingat, dipegang sampai nanti ya, diapalno, diamalke ya, dicekel. Insya Allah dikasih keselamatan di dunia wal akhirah, dimudahkan segala urusan kita, semua menjadi berkah dan barokah. Itu akan menjadi kebahagiaan kita dan keluarga kita di dunia wa dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.